diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat. Kita orang beriman, iman diperiksa di kubur. Gagal pada pemeriksaan iman, kita disiksa oleh siksa kubur. Berhasil pemeriksaan iman, kubur kita meluas sejauh mata memandang. Kehidupan di alam kubur dalam Islam merupakan suatu hal yang harus dipercaya. Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda yang artinya, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan jenazah, tentulah aku, Rasulullah, akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW menyerukan kepada manusia untuk saling melakukan interaksi sosial dan juga kepedulian terhadap orang mati. Tak hanya itu, Rasulullah juga menegaskan bahwa terdapat kehidupan di alam kubur, baik itu berupa siksaan atau bahkan sebuah kenikmatan menunggu dari hamba-hamba Allah yang soleh. Hanya saja perlu ditekankan, kehidupan alam kubur bukanlah kehidupan yang berada di dalam tanah. Hanya Allah yang tahu di mana letak alam kubur itu berada. Manusia hanya perlu mengimaninya saja, bahwa ada siksa dan nikmat atasnya. Dalam buku Lulus Interview di Alam Kubur dari rangkuman berbagai penulis, jasad manusia di alam kubur akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada malam pertama di alam kubur, jasad manusia mulai mengalami pembusukan di daerah perut dan kemaluan. Karena itu, agar selamat, kita harus menjaga perut kita dari mengkonsumsi hal-hal haram. Sedangkan kita juga harus menjaga kemaluan kita agar dapat menyalurkan sesuai syariat Islam. Pada malam kedua, mulailah anggota-anggota tubuh yang lain ikut membusuk, seperti limpa, hati, paru-paru, hingga lambung. Di hari ketiga, anggota-anggota tubuh tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun di waktu sepekan setelah jasad manusia berada di alam kubur, bagian wajah akan tampak membengkak. Seluruh anggota wajah seperti paha, pipi, lisan, mulut, dan juga hidung. Pembusukan jasad terus berlangsung hingga di hari ke-10. Kali ini pembusukan terjadi makin ekstrim dan menyambangi anggota-anggota tubuh seperti yang ada di bagian perut dan dada Anda. Perjalanan perubahan jasad manusia di alam kubur terus berlanjut. Di pekan kedua, elemen rambut mulai rontok dan tercabut dari kepala. Kemudian, karena adanya perpaduan dari berbagai proses pembusukan tersebut, hewan-hewan dapat mencium bau busuknya dari jarak 5 km. Segala hal yang pernah dianggap membanggakan dari diri manusia tercerabut satu-satu. Setelah 6 bulan berlangsung, kebanyakan perubahan jasad mulai masuk ke dalam tahapan rangka tulang. Daging yang membalut tulang mulai hilang, dimakan hewan-hewan dan bakteri di dalam tanah. Dan setelah 25 tahun berada di alam kubur, rangkah tubuh manusia akan berubah menjadi semacam biji. Dan dalam biji tersebut terdapat satu tulang yang sangat kecil yang disebut Atsbut Zanab atau tulang ekor. Dari tulang inilah nantinya manusia akan kembali dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul akhir atau hari kiamat. Masalah siksa kubur ini adalah satu hal yang sudah pasti, tidak boleh kita ingkari, dan tidak boleh seorang muslim dan muslimah tidak meyakininya. Ini merupakan bagian dari bab akidah. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, yaitu kehidupan di alam kubur. Kehidupan setelah kematian, apakah meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, pasti semuanya akan berpindah ke alam yang lain yang bernama alam kubur. Di alam kubur ada dua kondisi yang ada, yang akan dialami oleh manusia. Salah satunya, yang pertama adalah mereka mendapatkan siksa kubur. Yang kedua, bisa jadi mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan berbeda antara alam kubur dan kuburan. Kalau kuburan yang biasa kita lihat itu, yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita, kuburan, yaitu disitulah kita meletakkan jasad jenazah seorang manusia yang sudah meninggal dunia. Itu kuburan.
Adapun alam kubur bukanlah kuburan. Alam kubur alam yang lain. Adapun kuburan adalah alam dunia yang kita masukkan ke dalam liang lahat jenazah seorang manusia. Alam kubur alam yang lain yang berbeda dengan alam dunia. Begitu dicabut ruh nyawa seorang muslim atau dicabut nyawa seorang kafir, maka mereka semuanya berpindah ke alam kubur. Nah, di sanalah mereka akan mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kita bisa baca keterangannya begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, peristiwa yang ada di alam kubur ini sangat menakutkan bagi para sahabat Nabi Alaihissalatu Wassalam. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau berdiri di kuburan, ini Utsman bin Affan ya, luar biasa, yang sudah dijamin bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Ketika beliau berdiri di kuburan, maka beliau menangis sampai jenggotnya pun basah. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, engkau menyebutkan tentang surga, engkau menyebutkan tentang neraka, tetapi engkau tidak menangis. Dan engkau menangis karena engkau berada di kuburan. Kenapa seperti itu? Maka beliau berkata bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat pertama kali dari kehidupan akhirat. Kita bicara masalah akhirat. Akhirat yang pertama kali adalah kehidupan di alam kubur. Begitu kita dicabut nyawa, berpindah ke alam kubur itu kehidupan pertama kali alam akhirat sebelum mendapatkan tahapan-tahapan berikutnya yang sangat panjang, lalu seseorang akan mendapatkan surga atau neraka. Maka beliau mengatakan bahwa kuburan itu tempat pertama kali kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat dari apa yang ada di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Kehidupannya yang setelahnya akan lebih mudah. Tetapi apabila seseorang tidak selamat ketika mereka sudah berada di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Orang yang selamat di akhirat karena mereka selamat di alam kuburnya. Orang yang selamat di alam kuburnya karena mereka selamat ketika di akhir hidupnya dapat meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah itulah yang menentukan sehingga mereka setelah itu insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Sekali lagi, seseorang yang selamat di akhirat adalah orang yang selamat di alam kuburnya. Dan ketika mereka selamat di alam kubur, kenapa? Karena sebelumnya mereka mendapatkan husnul khatimah.